Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Amma ba'da. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih. Kita bertemu kembali tentunya dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Gema zikir yang ada di dalam studio ini menambah rasa syahdu, ketenangan dalam batin kita, dan insya Allah kita akan siap mendengarkan tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh dua narasumber kita yang telah hadir di studio. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat satu tema, yaitu peran pesantren dalam menciptakan generasi yang Qur'ani. Kita ketahui bahwa saat ini peran lembaga pendidikan sangat penting untuk mencetak generasi muda Islam, generasi bangsa ke depannya yang akan memegang tampuk kepemimpinan dan menjadi ujung tombak kesuksesan negara Republik Indonesia. Tentu pada kesempatan kali ini kita menghadirkan dua sosok narasumber yang juga berkecimpung dalam dunia pendidikan, yaitu yang pertama adalah Al-Ustaz Profesor Dr. Haji Hasan Bakti Nasution MA. Beliau merupakan Ketua Dewan Pengawas Yayasan Pondok Tahfiz Darul Quran. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kabarnya Ustaz? Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Di sela-sela kesibukan Ustaz, alhamdulillah masih bersedia bisa berkenan hadir menyiapkan waktu di TVRI Sumatera Utara. Terima kasih banyak Ustaz. Ya, bagaimana santri-santri sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat, dan ini kita bawa juga sebagian ini. Masya Allah, ini masih sebagian Ustaz ya? Sebagian. Ya. Kalau semuanya tak muat studio tak kita muat Ustaz ya? ini, ya. Baik Ustaz. Paksa tergusur ibu-ibu nanti. Baik, Masya Allah. Selanjutnya adalah Mudirul Ma'had Tahfizul Quran, yaitu Darul Quran, mudir dari Yayasan Pondok Tahfiz Darul Quran, yaitu Al-Ustaz Haji Muhammad Zain LC. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum Ustaz? Alhamdulillah bikhair Ustaz. Masyaallah. Antum kaifa halukum? Alhamdulillah, ana bitayyibin. Wa a'ilukum tayyibin. Alhamdulillah tayyibun. Masyaallah. Ustaz Zain ini alumni dari Hadramaut Yaman Ustaz. Ya, Lahgaf Ustaz ya. Masyaallah, baik. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tadi didengarkan suara yang Masya Allah kompak, nadanya tidak ada yang palas dan sumbang. Ini Masya Allah latihannya cukup lama saya lihat ini. Dan kita akan sapa bersama-sama kehadiran dari ibu-ibu, bapak-bapak dan generasi muda Islam. Assalamualaikum Bapak Ibu. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Tadi dialog kami dengan Ustadz Zain, terjemahannya di bawah layar kaca televisi berikut ini, Bu. Ya. Baik, ini ada beberapa majelis taklim yang hadir di studio ini. Kita sapa. Ini yel-yelnya sudah dipersiapkan, Ibu? Insya Allah. Sejak kapan? Sejak semalam. Masya Allah. Nampak begadangnya wajah ini, Bu. Baik, yang pertama Majelis Taklim Al-Ikhlasiyah Jermal 15 Kota Medan. Persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mau menuju TVRI, ingin ngaji bareng bersama Ustadz Ganteng, apalagi hostnya yang selalu keren, jamaahnya juga yang paling paten, jamaahnya juga yang paling paten. TVRI
Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, tepuk tangan Ibu. Masya Allah. Saya Bapak Ibu sejak bawa acara baru kali ini masuk dalam yel-yel. Ya, pembawa acaranya paling ganteng mungkin Ustaz ya. Saya pikir tadi kita 3 Ustaz, sampai kita 3 Ustaz ya. Ya, pembawa acara aja. Baik, selanjutnya ini Majelis Ta'lim SKM Sahabat Kota Medan. Dipersilahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Sahabat Kota Medan ngaji bareng di TPRI. SKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Luar biasa ya. Ini bajunya luar biasa nih Bu ya. Nampaknya mahal tempahannya nih Bu ya. Baik, Masya Allah. Selanjutnya dari Majelis Ta'lim Nur Jannah Panah Hijau. Dipersilahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Nur Jannah jalan-jalan ke Sungai Deli, singgah sebentar di tempat kami, ngaji bareng di TPRI, nyaman di hati. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa Ibu ya. Nampaknya Sungai Deli sampai Ibu kemarin Ibu ya. Iya. Baik. Selanjutnya Majelis Ta'lim Al-Ikhlas Citamanjerni Perbaungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi khairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya lihat walaupun balita barisan 50 tahun ke atas, tapi hafalannya masih kuat Ibu ya. Masya Allah. Selanjutnya ini dari generasi muda Islam kita, santri Pondok Pesantren Darul Quran. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami santri Pondok Pesantren Tahfiz Darul Quran ngaji bareng TPRI. Voice of Darul Quran. Weekend Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa semangatnya dan beragam yel-yel yang kita dengar hari ini. Dan insya Allah kita akan mendengarkan tausiah dari dua narasumber kita. Dan sebelumnya kami mengajak Anda pemirsa yang berada di rumah untuk nantinya dapat bertanya langsung kepada dua narasumber kita dengan cara menghubungi di nomor 081161000386. Judul kita adalah peran pesantren dalam menciptakan generasi yang Qurani. Begitu juga ibu-ibu yang berada di studio, nanti kami akan memberikan kesempatan untuk bertanya kepada kedua narasumber kita. Dan pemirsa, tidak sabar kita akan mendengarkan tausiah dari kedua narasumber kita. Ustadz, terkait dengan pesantren dalam menciptakan generasi. Ustadz, bagaimana ya peran pondok pesantren dalam menciptakan generasi ini? Persilahkan Ustadz. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wasallam amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man arada ad-dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi.
Alhamdulillah sore ini kita bisa bertemu ngaji bareng. Saya pertama kali ini Ustadz, ada ibu-ibu cantik semua. Ya kan, ada merah-merah dan berbagai warna ini. Alhamdulillah. Dan hadir juga mudir kita. Ya yang ganteng juga katanya tadi ya. Ya, good looking kata orang ya. Alhamdulillah beserta para santri, alhamdulillah sekitar 30 orang. Berkaitan dengan judul tadi, barangkali saya mulai dulu dari pengertian pesantren, Bu ya. Barangkali Ibu udah sering mendengar istilah pesantren ya. Sudah ya? Pesantren itu adalah salah satu model pendidikan di Indonesia. Pesantren itu model pendidikan tertua di Indonesia. Kalau kita melihat sejarah, pertama lahir itu pesantren sejak Islam hadir di Indonesia, abad kedua atau abad ketiga Hijrah. Kemudian baru sekolah. Sekolah itu baru hadir ketika Belanda datang ke Indonesia. Abad ke berapa itu, Bu? 17 ya. Setelah itu baru madrasah. Madrasah itu baru setelah kita merdeka. Ya, tanggal 1 Januari 1946. Jadi pesantren itu duluan. Jadi oleh karena itu pesantren itu adalah model pendidikan khas Indonesia. Di luar negeri tidak ada pesantren. Di sana madrasah itu, di sini ada pesantren. Pesantren itu berasal dari kata santri. Santri itu murid, ditambah awalan P, akhiran an menjadi pesantren. Suatu itu disebut pesantren kalau Pak Kiainya ada. Nah, ini Pak Kiai kita ya kan. Ada santrinya, ini santrinya ini, alhamdulillah. Ada pondoknya, ada masjid, dan ada kitab kuning. Itu pesantren tradisional. Sesuai dengan perkembangan zaman, kemudian pesantren itu berkembang, maka muncullah misalnya pesantren modern. Pesantren modern itu dipopulerkan oleh pesantren modern Gontor. Tahu ya, tahu ya, pesantren modern Gontor. Apa beda modern dengan tradisional yang tadi itu? Kalau di modern sudah masuk mata pelajaran umum. Kalau pesantren klasik itu belum masuk, dia hanya agama. Maka tujuannya adalah tafaqquh fiddin, untuk pendalaman agama. Gitu masuk modern, masuklah mata pelajaran agama, apa umum, termasuk bahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi ciri modern itu harus ada bahasa Inggris. Kenapa? Inggris itu dianggap sebagai simbol dari modern. Yang dalam pesantren tradisional bahasa Inggris itu haram. Yang paling tradisional itu yang haram, karena itu dianggap bahasa kafir kan, bahasa penjajah itu kan. Nah, muncul bahasa pesantren modern. Di Medan ada Nurul Hakim, ada Darul Arafah, ada macam-macam ya, ada Rodatul Hasanah dan sebagainya. Nah, sejak tahun 2000-an muncullah apa yang disebut dengan pesantren tahfiz. Nah ini, jadi pesantren tahfiz itu cirinya adalah santri itu penguasaan tahfiz. Jadi mereka ini tahfiz semua, nanti boleh dites itu Ustaz ya, kalau tes ya. Jadi mereka tahfiz, maka kalau di pesantren modern tadi ada kiai tradisional, ada kiai. Pesantren modern itu ada pengasuhan. Jadi Darul Quran ini modern plus tahfiz. Maka ada pengasuhan, alhamdulillah hadir ya, muallim Saiman Perjuangan, apa markanya? Dongoran. Jarang Dongoran Bu ya. Dongoran itu masuk kelompok Siregar ya. Siregar, oke. Jadi ada pengasuhan, beliaulah yang mengasuh anak-anak kita ini selama full 24 jam. Kemudian itu modernnya. Kalau tahfiznya itu ada penanggung jawab tahfiz. Itu namanya Ustadz Bangsawan Dalimunte STHI. Itu kira-kira gambaran umum mengenai pesantren, nanti akan beliau jelaskan lebih khas. Jadi intinya bahwa kalau kembali ke pertanyaan tadi itu, bagaimana pesantren itu menciptakan generasi yang Qurani, saya kira
Dari 3 lembaga pendidikan itu, pesantren, madrasah, sekolah, pesantrenlah yang paling potensial untuk melahirkan generasi yang Qur'ani. Apalagi pesantren tahfiz Darul Quran. Masya Allah. Bagaimana itu kemungkinannya nanti akan dijelaskan oleh beliau. Segera begitu Ustaz. Masya Allah. Sungguh sangat jelas sama kita terkait dengan bagaimana dunia pesantren, istilahnya tadi bisa dikatakan rukun dari pesantren Ustaz, ada kiainya, ada masjidnya, ada asramanya, kemudian kitab kuningnya Ustaz ya. Masya Allah. Ini kalau dijadikan menantu macam mana Ibu? Masuk syarat Ibu? Oh, masuk sekali lah ya, Masya Allah. Baik, selanjutnya kita dengarkan dari mudir atau direktur pondok pesantren tahfiz Darul Quran Ustaz Zain terkait dengan bagaimana ini Ustaz generasi Qurani. Kita ketahui bahwa di pondok pesantren Darul Quran ini ada kekhususan atau keistimewaan, yaitu mendorong anak-anak untuk menghafal Al-Quran. Persilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Nawaina ta'alluma wat ta'lim wat tazakkura wat tazkir wan naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dalalata 'ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihah. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berkumpul kita di tempat yang mulia ini dalam acara ngaji bareng di TPRI. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini nantinya akan memberikan kita ilmu-ilmu sehingga nanti kita bawa pulang ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustadz yang telah membawa kita di sini, dan mungkin tadi ada pertanyaan peran pesantren ya dalam mendorong untuk tahfiz Quran. Pertama tadi Pak Prof sudah menjelaskan kepada kita bagaimana awal mula pesantren. Kalau saya teringat saya dengan Ashabus Suffah Ustaz. Ashabus Suffah ini adalah sekitar 50 sampai 400 orang sahabat yang dulunya mereka itu hijrah dari kota Mekah sampai ke kota Madinah. Ada juga dari beberapa kota lain selain dari kota Mekah yang mana mereka menetap bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ditanya siapalah santri pertama itu, barangkali bisa juga kita jawab Pak Prof. Sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesuai dia kriteria pesantren tadi, kata Pak Prof tadi kan 5 kriterianya. Ada kiainya yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada masjidnya, ada santrinya, kemudian mereka langsung belajar sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Ashabus Suffah inilah akhirnya lahir generasi-generasi Islami. Ada kita tahu Abu Hurairah meriwayatkan paling banyak hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhirnya seterusnya sampailah nanti akhirnya ke zaman kita hingga akhirnya pesantren itu ada. Jadi kalau seandainya kita bercerita tentang pesantren, bagaimana pesantren ini bisa melahirkan generasi-generasi Qur'ani, khususnya bagaimana orang-orang bisa menanamkan benih-benih tahfiz Al-Quran, ya tentunya kita tak akan lepas bagaimana peran pesantren itu agar bisa menciptakan dan mendidik anak-anak yang beradab. Kita mimpi kalau berbicara agar seseorang itu menjadi generasi Qur'ani kalau seandainya tidak ditanamkan kepada santri-santri itu tentang adab. Saya teringat dulu sering diceritakan kepada kita bagaimana Al-Imam Al-Bukhari, beliau ketika itu di awal beliau belajar tentang fikih. Kemudian gurunya bilang, wahai Muhammad bin Ismail, kamu jangan ke sini. Kamu pergi belajar cari ilmu hadis. Ternyata subhanallah, karena dia patuh terhadap gurunya,
sampai sekarang Imam Al-Bukhari namanya dikenang-kenang dan akhirnya beliau menjadi orang yang sangat terkenal dalam ilmu hadis. Itulah dia Imam Bukhari. Kenapa? Karena adab, patuhnya kepada gurunya. Karena adab ini tadi jugalah yang membuat seseorang akan bisa menjadi orang-orang yang Qur'ani. Seseorang yang bisa nanti akhlaknya sesuai dengan Al-Quran. Sebagaimana pernah ditanya sama Aisyah, istrinya baginda Rasulullah SAW, ketika ditanya bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad SAW, maka Aisyah menjawab, kana khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Sekarang ini Bu, kalau kita perhatikan, yang membuat kita berada dan merosot ini sekarang adalah karena buruknya akhlak. Dan alhamdulillah di pesantren, anak-anak yang pertama kali kita didik adalah tentang adab. Bagaimana mereka memiliki akhlak yang mulia. Rasulullah pernah bersabda, aktsaru ma yudkhilun nasal jannata taqwallah wa husnul khuluq. Yang paling banyak nanti memasukkan manusia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Jadi saya rasa kalau seandainya kita sebutkanlah apa yang pertama kali jadi peran pesantren agar menjadikan anak-anak yang generasi Qur'ani, pertama didiklah anak-anak kita dengan akhlak yang mulia. Baru nanti kita akan naik lagi. Kalau sudah mereka memiliki akhlak yang mulia, maka kita akan berikan mereka ilmu. Ilmu yang berkaitan dengan agama-agamanya Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Kita teringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan tujuannya tak lain dan tak bukan adalah untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Dalam artian, kalau seandainya ibu punya anak, ibu masukkan anak ibu ke dalam pondok pesantren, berarti ibu telah memudahkan anak ibu menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada dulu sahabat, ini menarik. Dua orang ini, satu bekerja, satu laginya nyantri sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mondok sama Rasulullah, belajar sama Rasulullah. Tiap hari hadir majelis taklimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti kita lah ini kan, hadir di majelis taklim seperti ini. Tiba-tiba sahabat yang bekerja ini dia protes. Didatanginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saudaraku enak sekali ya Rasulullah. Dia bisa belajar bersamamu, duduk bersamamu, mendapatkan ilmu bersamamu, tiap hari bersamamu, melihat wajah indahmu ya Rasulullah. Sedangkan aku ya Rasulullah, aku yang mencangkul, aku yang ngasihnya makan, aku yang berusaha pergi pagi pulang petang hanya untuk membiayai sekolah dia." Kalau bahasa kita sekarang ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil tersenyum bilang, "La'allaka ruzikta bihi." Barangkali engkau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki berkat engkau bekerja. Jadi kalau seandainya ibu merasa capek-capek mensekolahkan anak, capek-capek memondokkan anak, habis duit, padahal bisa jadi dengan kita pondokkan anak kita, kita masukkan anak kita ke pondok pesantren, kita berikan biaya, bisa jadi rezeki kita bukan malah berkurang, semakin bertambah. Apalagi hadir di majelis taklim bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan diiming pernah itu Rasulullah pernah bilang, "Iza marartum biryadil jannah farta'u." Kila wa maryadul jannah ya Rasulullah? Qala hilakuz zikir. Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka hendaklah kalian singgah di situ. Ditanya sama sahabat, "Ya Rasulullah, apa itu taman-taman surga?" Dijawab sama Rasulullah, taman-taman surga itu adalah hilakuz zikir, majelis taklim seperti yang kita rasakan seperti ini. Tapi ini sifatnya seminggu sekali. Kalau di pesantren itu Bu, tiap hari, tiap malam, sholat 5 waktu, 5-5-nya itu harus ada nanti murojaah, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Tiap hari takkan pernah lepas
mereka itu daripada ilmu-ilmu Al-Quran yang akan diajarkan oleh muallim yang ada di pondok pesantren. Baik, Masya Allah Ustadz, luar biasa mukaddimahnya dapat menggugah ibu-ibu nih. Tapi masih ada anak yang tamat SD nih, Bu? Oh, atau udah nikah semua anaknya? Suruh cucu nanti masukkan ke pondok pesantren nih, Bu, ya. Masya Allah. Jadi sudah kita dengarkan bahwa memang untuk menyekolahkan anak ke tempat pendidikan, tapi ke pondok pesantren itu kalau saya tidak salah Ustadz, mulai dari bangun sampai bangun kembali semuanya pendidikan Ustadz. Dan alhamdulillah banyak sekali alumni di pondok pesantren yang memang saat ini sukses dan menjadi tokoh nasional Ustadz, ya. Dan pesantren Tahfiz Darul Quran juga memiliki keistimewaan tersendiri mengkombinasi pondok pesantren modern dengan tahfizul Quran, ya. Masya Allah subhanallah. Jadi udah paham bahasa Arab, paham bahasa apa tadi Ustaz, bahasa modern Ustaz, ya, bahasa Inggris, bisa what is your name. Ibu paham what is your name? Apa kabar artinya? Oh, bukan Ibu, ya. Kalau Ibu paham bahasa Inggris kan tahu tidak ditokohi, ya kan. Nanti ditengok pula di dalam kotak elektronik pakai bahasa Arab, pikir doa pula Ibu, padahal petunjuk cara memakainya dalam bahasa Arab, iya kan. Nah, insya Allah kalau sudah seperti itu anak nanti menjaga, jangan mak ini maksudnya begini, ini maksudnya begini, ya kan. Ibu pun tahu bahasa Arab kan, menyalakan hayat, mematikan maut, on off. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda untuk bertanya dengan kedua narasumber kita dengan cara menghubungi di nomor 081161000386. Judul kita adalah peran pesantren dalam menciptakan generasi yang Qurani. Kita sambil menunggu pemirsa yang berada di rumah, kita persilahkan dulu kepada ibu-ibu yang ada di studio untuk bertanya kepada kedua narasumber kita. Persilahkan dulu ini, siapa yang mau bertanya Ibu? Tak cukup waktu kita ramai kali ini. Coba dulu dari Majelis Ta'lim Al-Ikhlas, ya, Jermal. Silahkan Ibu yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hardiatunsa dari Majelis Ta'lim Al-Ikhlasiyah Denai. Izin Ustadz, saya ingin bertanya, apa penyebab seseorang itu bisa lupa dengan hafalan Al-Qur'annya? Apa penyebabnya gitu Ustadz? Itu saja Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz mohon ditahan Ustadz. Ini ada pemirsa yang berada di rumah terhubung bersama kita. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Baik. Ini mohon maaf Ustadz, nampaknya terputus kembali. Kami mengajak kembali pemirsa untuk terhubung bersama kita dan kita dengarkan dulu jawaban dari Al-Ustadz kita terkait dengan pertanyaan dari Ibu Hardiatunsyah. Terkait Ustadz, kenapa kok bisa lupa nih Ustadz? Ayat Quran yang sudah dihafal lupa, apa sebabnya nih Ustadz? Persilakan Ustadz. Betul sekali Bu, bahwasanya menghafal Al-Quran ini banyak sekali yang menyebabkan sesuatu yang sehingga akhirnya membuat kita lupa. Baik Ustadz, mohon ditahan Ustadz, kembali kita sapa pemirsa yang berada di rumah Ustadz. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa Bapak, dari mana? Dengan Arjuna bukan Ustaz. Ya, silakan Pak Arjuna. Saya dari Medan Ustaz. Ya, silakan Bapak. Begini Ustaz, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Zain Al-Hudawi yang telah memberikan kajiannya yang sangat bermanfaat bagi kami Ustaz. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, apa amalan agar kita menghafal tidak mudah lupa Ustaz? Baik. Baik, sudah cukup Pak Arjuna? Terus Ustaz, kira-kira pesantrennya di mana ya Ustaz? Berapa uang pendaftaran Ustaz? Soalnya baik, saya masukkan ke pondok Ustaz. Baik, baik. Sudah cukup Pak Arjuna? Sudah cukup Ustaz. Baik, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nampaknya Pak Arjuna ini sehati dengan Bu Hardia tadi ya. Masya Allah, bisa pertanyaannya mirip kayak Mirip, gitu Ustaz. ya. Sebab dan apa amalan bisa dikombinasikan. Bisa, bisa. Pertama Bu, penyebab seseorang itu bisa lupa dalam menghafal, sebagaimana yang sering disampaikan oleh ulama, adalah karena memakan makanan yang haram. Makanya ini peran orang tua, jangan sampai ada sedikit pun masuk ke dalam perut anak kita itu rezeki yang haram Bu. Karena itulah nanti yang akan membuat anak kita susah menghafal. Itu yang pertama, perut dijaga. Yang kedua yang harus dijaga adalah mata. Kebanyakan para penghafal Al-Quran ini mereka lupa dalam hafalannya karena kadang susah menjaga pandangan. Mohon maaf. Sekali saja kita memandang yang haram, itu bukan hanya sekedar satu halaman yang hilang. Itu bisa nanti satu juz yang bakal dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Al-Qur'an itu mulia. Al-Qur'an itu sangat mulia. Dan yang mulia itu tidak akan menempel di mata kita yang kotor ini. Kemudian yang ketiga, karena niat yang belum bagus di dalam menghafal Al-Quran. Bisa jadi dia menghafal Al-Quran tujuannya supaya ingin menjadi ustadz. Dia ingin menghafal Al-Quran supaya dibilang orang Al-Hafiz. Dia menghafal Al-Quran supaya nanti orang ngasih duit dia banyak. Ini niat yang tak bagus ini akan bisa menghilangkan hafalan Al-Qurannya. Kemudian Pak Arjuna tadi ya. Untuk Pak Arjuna yang di rumah, amalan supaya hafalan kuat, ini saya sampaikan langsung karena kemarin Bu, kebetulan kita kedatangan tamu ulama ke pondok pesantren kita, dan dia langsung ngasih amalan ini. Ngasih amalan, beliau bilang, ketika seseorang murojaah, sering udah membaca Al-Quran, disetorkannya sama gurunya, ketika dia hendak memulai hafalan yang baru, maka nanti baca sanukri'uka fala tansa sebanyak 7 kali. Sanukri'uka fala tansa, sanukri'uka fala tansa. Kemudian dilanjutkan fafahamna Sulaiman 7 kali. Insya Allah, kata ulama-ulama kita dahulu, orang yang mengamalkan ini, apa yang dihafalkannya langsung tersimpan. Besok itu lagi, kalau dia ingin menghafal, simpan lagi, mulai lagi, kemudian baca sanukri'uka fala tansa 7 kali, fafahamnaha Sulaiman 7 kali. Mudah-mudahan hafalannya kuat. Baik, Masya Allah Ustaz, mohon ditahan Ustaz. Dan Ustaz nanti bisa ditambahkan sedikit Ustaz. Kita akan lanjutkan setelah pesan berikut ini. Dan pemirsa yang berada di rumah jangan kemana-mana, kami akan kembali menyapa Anda nanti untuk bertanya langsung kepada kedua narasumber kita. Begitu juga ibu-ibu yang ada di studio. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih karena Anda masih bersama kami tentunya dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Masih semangat Bapak Ibu? Masya Allah, ini masih tegak berdiri kepalanya ya. Belum ada yang tunduk khusyuk ya. Baik kita akan mendengarkan dulu pertanyaan dari ibu-ibu yang di studio. Baik, kita persilahkan dulu dari Majelis Ta'lim SKM Sahabat Kota Medan. Siapa yang ingin bertanya Ibu? Ya, silahkan berdiri Ibu, sebut nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Razia Hanim dari Majelis Taklim Sahabat Kota Medan ingin bertanya kepada Ustadz, yaitu pertanyaan saya, apa kelebihan orang yang hafal Al-Quran? Demikian saja Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Kita dengarkan kembali pertanyaan dari Majelis Taklim Nur Jannah Panah Hijau ya. Udah ada pertanyaan Ibu? Silahkan berdiri, sebut nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Siti Aminah dari Majelis Taklim Nur Jannah Yung Panah Hijau. Pertanyaan saya Pak Ustadz, apa kelebihan pesantren dibandingkan dengan sekolah biasa? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz, ini ada 2 pertanyaan Ustadz. Iya. Bisa dipilih Ustadz mana yang dijawab. Oh, Dan iya, tadi iya. ada juga penanya dari pemirsa yang belum dijawab tentang alamatnya nih Ustadz. Iya, mungkin Persilakan, alamat Ustadz. nanti beliau aja. Baik, persilakan Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekira pertanyaannya bagus ya. Pertama, kelebihan pesantren itu, kalau kita bicara pendidikan, dia tidak terlepas dari 3 model ya. Apa itu? Pesantren, pendidikan formal, non formal, informal. Non formal itu di sekolah, informal di keluarga, non formal di masyarakat. Kelebihan pesantren, ketiga-tiga itu ada di pesantren. Jadi santri ini tidak akan dipengaruhi oleh pengaruh dari luar. Semuanya berlangsung di pesantren. Saya kira itu kelebihannya, Bu. Tentunya pemahaman keagamaan ya, akhlak tadi sudah disampaikan. Kelebihan tahfiz, ada 3 langkah mengamalkan Al-Quran. Pertama hafal, yang kedua faham, yang ketiga mengamalkan. Hafal, paham, mengamalkan. Anak kita ini sudah berada di langkah saat itu hafal. Jadi Bu, hanya Al-Quran kitab suci yang bisa dihafal. Tidak ada kitab suci agama lain yang bisa dihafal oleh umatnya. Hanya Al-Quran. Itulah menunjukkan bahwa memang Al-Quran itu wahyu dari Allah. Dan cara Allah memelihara Al-Quran itu bisa dihafal. Ya, saya kira Mesir itu paling banyak masyarakat yang hafal Al-Quran. 4% penduduk Mesir itu hafal Quran. Berarti setiap 100 orang, 4 orang hafal. Kalau di ruangan ini berapa orang ini? Saya belum ada yang hafal ini. Mungkin mereka inilah, nanti boleh dites juga barangkali ya. Jadi kelebihannya mereka sudah berada di situ, Bu. Dalam teori pendidikan, orang yang menghafal teks potensial menguasai ilmu berkaitan dengan teks itu. Ya kan? Kalau kita memahami teks, maka kita akan berpeluang mengamalkan teks itu. Makanya dulu bukan kita diajari hafal Pancasila. Maksudnya kalau udah hafal Pancasila, bisa mengamalkan Pancasila. Gitu. Itu saya kira Bu kelebihannya. Kemudian terakhir tadi, mengapa hafalan hilang, segera sudah dijawab. Intinya itu karena dosa. Nah, ada syair ya, Imam Syafi'i melapor kepada gurunya, wahai Ustadz, mengapa hafalan saya bisa hilang? Ustadznya menjawab, ilmu itu nur. Kalau nur itu akan hilang dengan dosa. Ya, tadi sudah disampaikan Ustadz kita, salah satunya mata itu anak-anak ya. Saya punya teman, dosen UIN, hafal Al-Quran, dia mengharamkan dirinya masuk ke kolam renang. Saya tanya kenapa? Begitu saya masuk kolam renang, hilang hafalan 1 juz katanya gitu. Kolam renang kan banyak yang apa Bu ya? Seksi kan? Hilang hafalan 1 juz. Makasih. Baik, Masya Allah. Kalau di sini Ustadz hafal 30 juz Ustadz. 30, kalau ya. sebelah sana juz 30 Ustadz. Baik, Masya Allah. Ustadz, ini terkait dengan keistimewaan seorang penghafal Quran. Dan alamat tadi. Ustadz. Persilakan Ustadz. Terima kasih kepada penanya tadi. Kita jawab dulu alamat pondok pesantren kita di Pasar 1, Desa Amplas, Percut Setuan, Deli Serdang. Pondok Pesantren Tahfiz Darul Quran. Nah, saya rasa mungkin ibu-ibu barangkali pernah jalan-jalan ke sana. Lumayan pesantren kita, alhamdulillah, mungkin salah satu pesantren tahfiz terbesar di Sumatera Utara. Alhamdulillah muridnya sudah mencapai 1.600. Luas pesantren kita sekitar 22 hektar. Kalau pengen jalan-jalan boleh ke sana, Bu. Adapun keistimewaan orang-orang yang hafal Al-Quran, ini saya sampaikan, Rasulullah pernah bersabda, Inna lillahi ahlina minan nas. Qalu man hum ya Rasulullah? Qala
ahlul Quran. Hum ahlullah wa khassatuh. Datang sahabat, ya Rasulullah. Rasulullah bilang, sesungguhnya Allah itu memiliki keluarga dari kalangan manusia. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa itu kalangan manusia? Keluarga dari kalangan manusia, keluarga Allah. Keluarga Allah, ini tak tanggung-tanggung keluarga Allah. Keluarga TPRI aja kita bangga, apalagi keluarga Allah. Langsung dijawab sama Rasulullah SAW, ahlul Quran. Mereka itulah keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahlullah wa khassatuh. Mereka itulah keluarganya Allah, orang-orang yang istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa kalau seandainya kita jawab saja apa keistimewaan orang-orang yang hafal Al-Quran, mereka adalah keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain lagi nanti ceritanya, para penghafal Al-Quran ini nanti mereka akan memberikan syafaat kepada keluarganya yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk neraka. Mereka nggak akan ridho. Mereka tidak akan ridho. Mereka yang hafal Al-Quran ini, nanti ketika ada orang tuanya yang sudah dijamin sama Allah masuk neraka, mereka nggak akan ridho. Aku tak akan ridho orang tuaku masuk neraka, kecuali dibebaskan mereka dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimasukkan ke dalam surga. Saya rasa ini menjadi titik kesepakatan kita, keistimewaan orang-orang yang mau menghafal Al-Quran. Makanya kita dari kemarin sering kita sampaikan, anak-anak ini, mereka ini harus banyak, selain banyak hafalannya, harus banyak juga amalannya. Di pesantren setelah sholat kita diwajibkan untuk baca ayat kursi. Karena kalau tidak, mereka ini tidak akan menjadi generasi yang Qur'ani. Kita tadi cerita tentang generasi Qur'ani. Berarti harus amalan mereka juga berkaitan dengan Al-Quran. Mereka harus rajin-rajin nanti baca Yasin, baca Al-Waqi'ah. Dan ini kan beda-beda. Kalau kita nanti baca Al-Waqi'ah, insya Allah rezeki kita dilancarkan oleh Allah. Baca Yasin, man qara'a Yasin fi kulli duburi kulli shalah lam yamut lam yamna'hu minal mauti ilal jannah. Orang yang baca Yasin setiap kali selesai sholat, itu tidak akan ada yang menghalanginya masuk surga kecuali mati. Makanya amalan-amalan kita ini supaya menjadi yang Qur'ani, maka adalah Al-Quran itu harus sering diamalkan. Begitu juga ini anak-anak kita ini, rajin-rajin nanti mereka istighfar, baca istighfar. Ini juga termasuk pengamalan ayat suci Al-Quran. Mereka dituntun kalau seandainya ada kesalahan, suruh istighfar. Jadi kalau di pesantren itu, Bu, kalau kita di sekolah, kalau ada yang salah disuruh kutip sampah. Kalau di pesantren tidak. Kalau ada kesalahan, suruh istighfar banyak-banyak. Baik, Masya Allah Ustadz. Bisa kita coba ini Ustadz, mungkin santri kita yang salah satunya yang bisa menghafal. Boleh. Mencoba hafalannya. Bisa kita kasihkan mic dulu kepada santri yang di sini untuk mencoba hafalannya. Mana mic-nya? Ada mic-nya, Nak? Kasih dulu. Baik. Kita izin Ustadz. Iya. Penasaran kita ini, Bu, mau mendengarkan dari santri Yayasan Pondok Tahfiz Darul Quran di Percut Syaituan. Ustadz, siapa yang ngujiin Ustadz? Usahalah, iyalah. Kalau kami nanti diatur pula. Baik. Atau ibu-ibu ada yang menguji, saya saja mewakili, Bu, ya. Nanti ibu-ibu qul wallahu ahad pula. Ya pastilah, saya pun bisa, Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث
ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب Sadaqallah. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد صدق الله العظيم. Masya Allah, adem ibu ya. Jadi nanti kalau mau cari menantu suruh sambung ayat ibu ya. Tapi ibu harus paham juga, harus hafal juga ya kan, supaya tahu di mana salahnya. Baik, kita persilahkan kembali dulu. Ada ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Al-Ikhlas yang ingin bertanya. Ada ibu, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salma Hasibuan dari Kecamatan Perbaungan. Mohon izin Ustadz, yang ingin saya tanyakan, apa tantangan yang sering dihadapi pesantren saat ini? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini pertanyaannya bisa dijawab Ustadz? Oh ya, boleh. Sekira boleh ditambah nanti Ustaz ya. Jadi tadi sampaikan bahwa di pesantren itu berlangsung pendidikan formal, non formal dan informal. Maka oleh karena itu santri harus mondok. Jadi mereka itu berkegiatan 24 jam. Apa tantangannya? Tantangannya yang pertama itu tadi, kesiapan mengikuti itu. Enggak mudah itu Bu, 24 jam kita diatur ya kan. Bangunnya diatur, makannya diatur, tadi bacaannya pun diatur. Mulai hari ini matanya pun diatur pula biar enggak hilang hafalan ya kan. Itu tantangannya Bu. Jadi memang hanya santri yang luar biasa yang bisa ini Bu. Yang punya kekuatan yang luar biasa. Kalau separuh setengah-setengah itu biasanya nggak tahan itu. Makanya 6 bulan pertama itu biasanya banyak keluar itu, bukan banyak, ada berapa yang keluar. Kenapa? Karena biasa itu yang dipaksakan oleh orang tua. Kau harus masuk pesantren katanya, padahal anak itu nggak siap. Misalnya kesehatannya, ya. Jadi alhamdulillah kalau di pesantren makanannya pun terjamin Ustaz ya, bergizi, bergizi makanannya kan. Bukan model kerupuk aja ya kan, ada juga yang apa itu. Jadi itu tantangannya Bu. Kemudian tentunya ini butuh biaya besar ini Bu, biaya besar ini. Jadi salah satu faktor banyak nggak masuk pesantren itu memang karena bulanannya besar. Darul Quran itu 1,2 ya, 1,2 satu bulan. Itu udah termasuk makan itu Bu. Kalau di sampingnya itu 2 juta. Ya kan? 2 juta lebih ya? 5 juta di samping pesantren Darul Quran. Jadi Darul Quran ini alhamdulillah sebetulnya sambil beramalnya nih Bu. Baik, sambil beramal. Dengan 1,2 itu santri sudah disiapkan makanan dan juga ada laundry. Baik. Laundry. Masya Allah, lengkap Ya, Ustaz. ya jadi alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan ya itulah yang bisa dilakukan. Baik, Masya Allah. Ustadz, ini mohon maaf karena waktu kita sangat singkat. Sebenarnya kita ingin lebih jauh ngobrol tentang pesantren Darul Quran ini Ustadz, supaya ibu-ibu bisa mendapat informasi yang lebih lengkap. Tapi insya Allah nanti bisa langsung tanya ibu ya terkait pesantren Darul Quran dan bisa berkunjung langsung seperti kata Ustadz Zain tadinya. Dan ibu-ibu terima kasih banyak, ini Masya Allah sudah luar biasa tadi mendampingi sampai sampai akhir kita ini tadi, dan kita ingin mendengarkan dulu kalimatul ikhtitam, kalimat penutup Ustadz, singkat saja Ustadz, dari Ustadz Zain dan Ustadz silakan, terkait dengan tema kita. Persilakan Ustadz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di zaman ini, di akhir ini, sulit bagi kita untuk mencari jalan yang terbaik agar anak-anak kita berada di jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang paling utama bagi orang tua untuk menyelamatkan mereka, cara paling mudahnya adalah memasukkan mereka ke pondok-pondok pesantren. Yang mudah-mudahan dengan cara seperti itu anak-anak kita terselamatkan, dan insya Allah mereka akan senantiasa berada dalam bimbingan ulama, tentunya dalam ulama yang bermanhajkan ahlus sunnah wal jamaah. Masya Allah, tentu di masa sekarang Ustadz ya, pondok pesantren sangat membantu tugas atau kewajiban kita sebagai orang tua, karena 24 jam itu anak dididik Ibu ya. Kalau saya dulu Masya Allah 6 tahun tuh, sekarang baru terasa manfaatnya Ibu. Dulu menangis orang tua, sekarang orang tua kita senang melihat, karena dulunya main HP pun tidak Ustadz, apalagi nonton TV Ustadz ya. Masya Allah, mudah-mudahan anak-anak santri ini betah sampai akhir nanti. Amin. Dan insya Allah menjadi kebanggaan agama dan bangsa ya. Ibu-ibu, Masya Allah, terima kasih banyak Ibu atas kebersamaannya. Tetap semangat Ibu ya, insya Allah nanti kita ketemu pada kesempatan berikutnya. Ngaji bareng di TVRI, nyaman di hati. Ngaji bareng di TVRI, nyaman di hati. Ngaji bareng di TVRI, nyaman di hati. Dan terima kasih Ustadz atas kebersamaannya. Insya Allah nanti pada kesempatan berikutnya dapat hadir kembali bersama kita Ustadz, memberikan tausiah dan pencerahan kepada umat Islam di Sumatera Utara. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara, sebagaimana disampaikan oleh Ustadz kita, bahwa dengan memasukkan anak di pondok pesantren itu akan memudahkan pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ketika memasukkan pondok pesantren secara total, secara pembayaran itu memang ketika melakukan pembayaran sekaligus terasa berat. Tapi pada hakikatnya sadarlah, ketika di luar kita masukkan anak les bahasa Arab, les bahasa Inggris, dan masukkan kepada lembaga tahfiz, jauh lebih besar pengeluarannya dibandingkan ketika kita membayar sekaligus untuk memasukkan ke dalam pondok pesantren. Mudah-mudahan hati kita dibuka oleh Allah dan dilapangkan rezeki kita. Amin. Sehingga Amin. anak-anak kita dilembutkan hatinya untuk dapat memilih lembaga, yaitu pondok pesantren, dalam menimba ilmu agama dan ilmu dunia. Saya Yuzaidi beserta seluruh kru dan kerabat kerja TVRI Sumatera Utara pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah